Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Muhammad Fauji, NPM 101211066 dari kelas C5 Manajemen dari kampus STY STMB. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan linear beserta contoh soal. Persamaan linear adalah sebuah persamaan aljabar yang setiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Metode Dewey koordinat. Persamaan linear dibentuk dari dua buah titik, misalnya diketahui titik A yaitu koordinatnya x1 dan y1, dan titik B koordinatnya yaitu x2 dan y2. Maka rumus untuk mencari persamaan linearnya adalah y min y1 per y2 min y1 sama dengan titik B nya x min x1 per x2 min x1. Contoh soal, jika diketahui titik A titik A adalah koordinat 4,6 dan titik B 12,10, maka persamaan linearnya adalah y min 6 per 10 min 6 dan sama dengan x min 4 per 12 min 4. Lalu 10 dikurang 6 yaitu 4, jadi y min 6 per 4 sama dengan 12 dikurang 4 8, jadi x min 4 per 8. Lalu dikali silang, 8 dikali y sama dengan 8y. 8 dikali negatif 6 sama dengan 48 sama dengan 4 dikali x sama dengan 4x. 4 dikali negatif 4 sama dengan 16. Lalu ke bawah kan 8 y sama dengan 4x. 48 dikurang 16 sama dengan 32, jadi y sama dengan 4 dibagi 8 yaitu 0,5x. 32 dibagi 8 sama dengan 4, jadi y sama dengan 0,5x min 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Jihan Firasati, C5 Manajemen, NPM 10121067 akan menjelaskan tentang pangkat dan akar. Akar merupakan penyebut untuk bilangan berakar yang hasilnya merupakan bilangan irasional, dan pangkat adalah cara singkat menulis perkalian yang berulang-ulang pada bilangan. Ada kaidah penting dalam pemangkatan. Yang pertama, kaidah pemangkatan bilangan yang terdiri dari 8 bagian. Yang kedua, kaidah perkalian bilangan berpangkat yang terdiri dari 2 bagian. Lalu yang terakhir, kaidah pembagian bilangan berpangkat yang terdiri dari 2 bagian. Lalu yang selanjutnya adalah akar. Akar merupakan bentuk pernyataan lain untuk menyatakan bilangan berpangkat. Pertama, sederhanakan akar kuadratnya, lalu hitunglah akar 3. Lalu kalikan bilangan tersebut yang hasilnya menjadi 125. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai deret aritmatika. Deret aritmatika merupakan baris yang nilai setiap suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan. Selisih antara nilai suku-suku yang berdekatan selalu sama, yaitu B. Sehingga UN dikurangi UN-1 sama dengan B, yang artinya U adalah suku dan N
adalah banyaknya suku. Berikut merupakan contoh soal dari deret aritmatika. U7 sama dengan 16 dan 16 sama dengan A plus 6B. Karena A merupakan suku pertama dan 6B merupakan jumlah suku sebelum suku ke-7. Lalu U3 plus U9 sama dengan 24 dan A plus 2B plus A plus 8B sama dengan 24. Jika dijumlahkan maka 2A plus 10B sama dengan 24. Maka jika disederhanakan menjadi A plus 5B sama dengan 12. Lalu kita eliminasikan U7 yaitu A plus 6B sama dengan 16 dan A plus 5B sama dengan 12 untuk mencari A dan B. Maka B sama dengan 4 dan A sama dengan min 8. Lalu kita akan mencari suku ke-21 dengan rumus N dibagi 2A plus N min 1 dikali B. N merupakan suku yang dicari yaitu 21 per 2A yaitu min 8 plus N jumlah suku yang dicari dikurangi 1 yaitu 20 dikali B yaitu 4. 21 per 2 kali min 8 sama dengan min 16. 20 dikali 4 sama dengan 80 yang hasilnya yaitu 64. Kemudian 64 dibagi 2 yaitu 32. Kemudian 21 dikali 32 sama dengan 672. Maka hasil dari 21 suku pertama yaitu 672. Deret ukur atau deret geometri, deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian. Untuk mencari suku ke N dengan contoh suku 5, suku kedua 10, suku ketiga 20, dan suku keempat 40 dengan rasio atau pembedanya 2, seperti yang tertera di dalam contoh tersebut. Untuk contoh kedua dengan rasio atau pembedanya berbentuk pecahan dan juga desimal dengan jumlah yang sama, yaitu setengah. Untuk rumus suku ke N, yaitu UN sama dengan A dikali P dipangkatkan N min 1 dengan rincian A yaitu suku pertama, P-nya pembeda, N indeks suku. Setelah mencari suku ke N, deret ukur juga dapat dicari jumlah suku ke N dengan rumus SN sama dengan A dikali 1 min P dipangkatkan N dibagi 1 min P. Untuk rumus ini dapat digunakan bila P kurang dari 1. Untuk P lebih dari 1, yaitu dengan rumus A dikalikan P dipangkatkan N dikurang 1 dibagi P min 1. Untuk contoh latihan soal, saya akan mengerjakan yaitu suku dengan diketahui suku pertamanya 10 dan pembedanya 3. Yang ditanyakannya U5 dan S5. Pertama-tama saya akan mengerjakan U5. U5 masukkan rumusnya sama dengan A dikali P dipangkatkan N min 1.
Kita kan A nya sudah tertera yaitu 10, tinggal masukkan aja, dikalikan 3, P nya 3, N 5 min 1. 10 dikali 3 pangkat 4. 10 dikali 3 27 3 2 10 dikali 72 sama dengan 720. Ini adalah 25. Untuk yang B, saya akan mencari S5. Karena pembeda lebih dari 1, maka kita akan memasukkan rumus yang ini. Dengan rincian A dikalikan P pangkat N min 1 dibagi P min 1. Tinggal kita masukkan saja. A nya 10, P nya 3 dipangkatkan 5 kurang min 1, P nya 3 kurang 1. Seperti itu. 10 3 pangkat 5 tuh 72 kali 3 6 216 216 min 1 sama dengan 2 coret 5 berarti 5 dikali 215 dikali 5 2 5 kali 5 7 5 10, maka S5 adalah 1075. Sekian pengertian deret ukur dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Zulfi Muhammad Fauzan. Saya berasal dari kelas C5 dan dari kelompok 8. Kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang logaritma. Ya, kita coba selesaikan soal satu ini. 35 kurangi 9 log 5. Boleh. Bentar. Nah, untuk jawabannya 9 log 135 dikurangi 9 log 5 ini kita coba dibagi dulu. 9 log 135 per 5. Nah, kan hasilnya dari ini tuh 27 kalau dibagi. Nah, untuk selanjutnya 3 per 2 log 3 per 3 sama dengan 3. Maksudnya ini pangkat 3 per 2 dikali log 3 sama dengan 3 per 2. Nah, ini jawabannya. Mungkin sekian saja penjelasan yang singkat ini. Terima kasih.